Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sultan Tatik dengan NIM 5544020. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja tugas besar saya. Setengah dari tugas besar saya, yaitu membuat tinggal sederhana. Jadi, yang pertama, tugas adalah studi aktivitas dan fasilitas existing. Jadi, di dalam ini ada tiga pengguna, yaitu ayah, ibu, dan anak. Di mana masing-masing dari anggota pengguna aktivitasnya adalah tidur, mandi atau ganti pakaian, makan, menerima tamu, atau parkir mobil, bersantai, membersihkan atau menyiram tanaman, dan itu adalah aktivitas untuk ayah. Kemudian untuk ibu itu diantaranya tidur, mandi, menerima tamu, memasak, makan, mencuci piring, mencuci pakaian, santai. Dan untuk anak itu eh, tidur, mandi, makan, belajar, dan santai. Kurang lebih itu adalah aktivitas dari masing-masing pengguna. Kemudian dari aktivitas eh, dari masing-masing pengguna tersebut didapatlah kebutuhan ruang seperti ruang tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, garasi, gudang, ruang keluarga, taman, dan area cuci. Kemudian ruangan-ruangan tersebut itu dibagi berdasarkan tingkat privasi mereka, seperti ada ruang publik seperti ruang tamu, garasi, eh, taman, kemudian ada private seperti ruang makan, ruang keluarga, dapur, ruang makan, eh, ya, ruang publik. Kemudian yang terakhir adalah private itu seperti ruang tidur, kamar mandi, dan servis seperti kamar mandi, area cuci, dan dapur. Selanjutnya adalah besaran ruang. Dan untuk besaran ruang di sini kami menggunakan standar ruang bangunan itu masing-masingnya 2 meter. Di sini sebenarnya ada ketentuan dalam menghitung besaran ruang. Kami menggunakan standar ruang untuk pengguna itu 2 meter persegi. Sedangkan itu terlalu besar untuk sebuah rumah tinggal sederhana. Harusnya kami menggunakan 1 meter persegi saja. Namun di sini saya akan menampilkan ukuran dari masing-masing fasilitas terperabot yang ada di tiap-tiap ruang. Jadi ada satu sofa itu kurang lebih 2 meter persegi, satu meja kopi 1 meter persegi, dua kursi itu 0,5 meter, 0,5 meter. Nah, ketika dijumlahkan dan juga dikalikan dengan jumlah pengguna, itu akan dijumlahkan semuanya untuk mendapatkan luas dan di mendapatkan luas itu kita kalikan 30% lagi untuk mendapatkan eh, standar untuk tersebut. Jadi yang pertama itu ruang tamu. Di sini saya dapatnya 15,6 meter persegi, kamar tidur 11,5 meter persegi, kamar tidur anak itu 8,19 meter persegi, dapur 8,45 meter persegi, area cuci itu 5,59 meter persegi, kamar mandi utama itu 4,70 meter persegi. Ada kesalahan penghitungan di sini. Ruang makan itu 12,74 meter persegi, ruang keluarga 5,8 meter persegi, gudang itu 3,25 meter persegi, garasi 6 meter persegi, dan yang terakhir adalah kamar mandi kedua itu 4,17 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar ruang dan sirkulasi. Nah, di sebelah kanan ini saya tampilkan sirkulasi dari rumah yang sudah saya rancang maksudnya. Dan teras sebagai area peralihan antara area luar dan dalam harus berada dekat ruang tamu yang fungsinya sebagai tempat menerima tamu. Kemudian ruang tamu bisa dihubungkan dengan ruang keluarga yang bersifat semi private. Kamar mandi diletakkan di antara ruang private dan semi private. Area servis diletakkan di bagian belakang rumah.
Di dapur, area cuci, dan sebagainya. Nah, dari sirkulasi yang saya rencanakan di sini, itu saya terapkan di denah yang lebih pintar lagi. Bisa dilihat sebenarnya di denah itu kurang lebih hampir sama dengan sirkulasi yang telah saya buat kanan. Dan juga bisa dilihat itu ruang keluarga hubungannya dengan ruang-ruang lain seperti ruang makan, kamar, ruang tamu, kalau utama dan kamar anak eh, itu karena bisa disebutkan bahwa ruang keluarga itu adalah jantung dari rumah, pusat dari segala aktivitas. Oke, itu saja untuk hubungan antar ruang dan situasi. Selanjutnya adalah pengelompokan ruang. Pengelompokan ruang saya bagi berdasarkan tiga. Yang pertama adalah tingkat kepentingan. Ruang utama ditempatkan di area yang strategis dan mudah diakses. Sementara pendukung ditempatkan di lokasi yang tersembunyi atau di area yang tidak mengganggu aktivitas utama. Kemudian berdasarkan tingkat lokasi, ruang publik itu biasanya ditempatkan di bagian depan, bangunan seperti tengah, dan di dekat bagian belakang. Seperti bisa dilihat untuk carport, kelas dan ruang tamu itu bagian depan, ruang keluarga yang semi privat bagian tengah, dan yang privat itu bisa lumayan tersembunyi seperti ruang tidur anak dan utama. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan situasi. Ruang utama memiliki akses langsung dari pintu masuk atau sirkulasi utama. Sedangkan ruang pendukung itu dihubungkan dengan akses sekundер agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna ruang utama. Kemudian ini adalah bentuk bangunan. Jadi bentuk yang saya gunakan untuk bangunan saya nanti itu ada balok dan pesisir. Kemudian ini adalah side plan, ini gambaran dari atas dari rumah saya. Ya bisa dilihat model atap saya sini dan karpet dan halamannya. Dan yang terakhir adalah tanah. Saya akan menjelaskan sedikit lebih spesifik mengenai denah saya. Ini denah saya menggunakan 1:1. Kemudian di teras itu masuk mulai dari teras yang berada di sebelah kiri masuk ke ruang tamu. Kemudian keluarga, setelah ruang keluarga, ruang makan yang di dapur. Untuk itu ruang tidur itu dia punya langsung dari dalam. Kemudian di depan ruang tidur utama itu ada ruang tidur anak dan toilet juga. Kemudian untuk menuju area cuci dan gudang yang berada di belakang itu bisa lewat teras belakang. Oke, saya rasa itu saya mengenai yang kurang lebihnya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.